Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas hadirnya ya. Kami akan coba menjelaskan berkaitan dengan Mind Master, Mind Mapping. Jadi ini sebuah software yang sangat cukup mudah untuk dipelajari untuk membuat sebuah mind mapping. Tetapi yang tetap harus kita jaga dan pahami dengan baik adalah bahwa teknik mind mapping ini adalah sangat bermanfaat bagi kita semua. Jadi mau diterapkan di bidang apa saja tentunya sangat bagus ya, sangat tepat dengan menggunakan mind mapping ini. Bapak Ibu sekalian, ketika aplikasi Mind Master ini diaktifkan, tentunya yang pertama kali muncul adalah uh, tampilan pembuka ya. Di sana terdapat template-nya ya. Kemudian juga terdapat contoh-contoh. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mempelajari contoh-contoh yang diberikan oleh MindMaster sendiri. Bapak Ibu sekalian, untuk membuat struktur sebuah aplikasi mobile app multimedia interaktif dengan Smart App Scraper, tentunya ya, menggunakan pola peta yang sangat unik, ya, tertentu. Di dalam mind master ini terdapat beberapa pola struktur daripada mind mapping ya yang bisa kita pergunakan. Tetapi untuk membuat sebuah aplikasi mobile apps multimedia interaktif dengan Smart Apps Creator, tentunya pendekatan yang right map ya, peta yang ke sebelah kanan ini adalah yang sangat cocok. Sehingga kita cara membacanya pun akan lebih mudah. Jadi yang paling atas tentunya adalah kalau dalam struktur aplikasi dia yang paling di atas ya. Jadi yang di atas adalah yang lebih dulu muncul, kemudian juga menu ke bawah adalah selanjutnya. Jadi pada waktu diklik ya ini untuk membuat sebuah mind map ya, dengan mind master, tentunya yang pertama sekali akan muncul adalah main idea. Jadi main idea ini yang akan muncul pertama kali. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian, menggunakan Mind Master ini adalah sangat mudah. Jadi sangat mudah sekali membuat mind map dengan Mind Master. Jadi misalkan kita akan mau mengembangkan dari main idea ini ya untuk diberi cabang ya. Bapak Ibu sekalian tinggal cukup dengan melihat di sini ada tanda plus ya. Artinya Bapak Ibu sekalian bisa menambah topik ya di sebelah kanan seperti ini. Kemudian juga akan menambah juga main ini ya. Atau bahkan kalau kita ini mau menambahkan cukup dengan enter juga bisa. Juga Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau menambahkan cabang dari main topik yang di atas misalkan, kita juga cukup mengklik tanda plus ini. Jadi kalau kita mau tambah pun ke subtopiknya ya tinggal plus ataupun enter. Atau misalnya kita menggunakan dengan tab ya. Jadi tab mau menambah nah seperti ini. Simpan lagi di main topiknya dengan tab. Atau misalnya menambah subtopik dari subtopik ini ya. Jadi turunannya lagi. Nah, tinggal menggunakan tab. Jadi Bapak Ibu sekalian menggunakan ya, Mind Master ini begitu sangat mudah. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkannya ya untuk membuat sebuah struktur aplikasi daripada aplikasi mobile apps multimedia interaktif ya, dengan teknik mind maps. Ya. Tentunya ini akan sangat mudah, sistematis ya, ketika kita membuat aplikasinya, juga sangat terstruktur. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kami ingin menunjukkan sebuah contoh ya,
bagaimana struktur untuk sebuah aplikasi dari komputer untuk memahami konfigurasi komputer desktop. Jadi di sini dalam struktur ini sangat nampak sekali ya, di level pertama ada komentar, kemudian juga ada daftar isi, ada feedback, ada referensi, ya, kemudian ada kontak. Jadi kalau kita membuat sebuah struktur aplikasi mobile app multimedia interaktif, tentunya strukturnya akan seperti struktur sebuah buku ya, sebuah buku, jurnal, artikel. Jadi kita mesti jelas ya dalam menyusun navigasi, karena struktur daripada aplikasi itu tentunya akan memperlihatkan navigasi dari aplikasi yang dibangun. Selanjutnya seperti di daftar isi ini misalkan, di sini terdapat lagi sub lain ya, isi daripada daftar isi ini. Ada casing komputer, ya, kemudian ada power supply, motherboard, ya, kemudian ada hard disk dan selanjutnya dan lainnya ya, dan selanjutnya. Jadi ini sudah termasuk di dalam level 2 ya. Jadi dengan menggunakan mind map ini, struktur dari aplikasi yang kita buat ini akan lebih terstruktur dan akan memudahkan ketika kita menyusun navigasi. Navigasi dari menu-menu yang akan kita siapkan untuk sebuah aplikasi kita. Kemudian misalkan turunan dari motherboard ini, sedangkan kalau casing komputer tidak ada. Kemudian juga di ini ya, seperti di motherboard nih. Nah, ini di mind map ini, ya, di dalam mind master ini memungkinkan kita memasukkan note, ya, catatan di mana ada gambar, ada teks ya. Seperti motherboard ini kan ada gambarnya, ya. Nah, gambar daripada motherboard, kemudian ada catatan. Jadi kita cukup dengan klik kanan ya. Di sini ada note. Jadi tinggal kita klik kanan ya, ini jelas ya. Jadi sangat mudah. Jadi seperti kita menggunakan editor lain ya, bisa menambahkan gambar, menambahkan teks ya, menambahkan link. Jadi link kepada apa ke internet misalkan ya, alamat internet atau formula juga bisa dimasukkan. Di dalam motherboard ini, Bapak Ibu sekalian bisa memperhatikan ini terdapat struktur lainnya, artinya di bawahnya. Jadi di sini nampak ya. Jadi ada prosesor, ya, kemudian ada RAM, ada chipset dan seterusnya. Kemudian prosesor pun bisa dipisah ya, bisa dipecah menjadi dua, yaitu prosesornya Intel atau AMD. Jadi dengan memahami struktur ya, daripada komputer desktop ini dalam mind map, ya, tentunya akan memberi kemudahan kita dalam memahami bagaimana cara membuat aplikasi mobile app multimedia interaktif ini dengan mudah, ya, cepat. Nah, sehingga kita mengoleksi asetnya pun ya sesuai daripada cabang-cabang yang ada di dalam struktur itu. Jadi kita mengumpulkan aset-aset dari bahan ajarnya ataukah mungkin aplikasinya ya, itu akan sangat lebih mudah dibandingkan kita tanpa menggunakan struktur ya. Jadi langsung di depan komputer kita buat seakan-akan sudah ada di kepala kita ya, mau menyusun halaman-halamannya. Nah, itu jelas akan membuat lama ya, dalam pengembangan dan juga akan mempersulit kita ketika kita mau mengupdate, memperbaiki aplikasi yang kita kembangkan ya, dengan menggunakan Smart Explorer. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bagaimana Bapak Ibu sekalian sendiri dapat membuat ya, sebuah struktur aplikasi mobile apps multimedia interaktif ini ya, dengan Smart Explorer nantinya dengan memanfaatkan MindMaster. Sehingga ketika kita membuat aplikasinya akan semakin mudah. Jadi Bapak Ibu sekalian silakan untuk melakukan pengembangan ya, melakukan kreativitas dalam menyusun struktur yang diinginkan oleh kita masing-masing dalam bidang apa saja,
apakah dalam bidang pendidikan, ya, pengajaran, di bidang wisata, nah, kemudian di bidang profil kota misalkan, ya. Nah, kemudian profil pimpinan kita, profil sekolah, perguruan tinggi, nah, atau juga mungkin tentang direktori dan sebagainya. Jadi silakan untuk dikembangkan sesuai dengan uh, minat dari masing-masing daripada Bapak Ibu sekalian.